Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu. Selamat datang di channel Teman Sekelas edisi malam Jumat. Terima kasih sudah memilih video ini ya. Pada edisi ini, tim Teman Sekelas akan secara khusus membahas tentang beberapa informasi menarik mengenai dunia mistis. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya, supaya kamu menjadi orang pertama yang tahu informasi-informasi yang akan diberikan selanjutnya. Jika membahas tentang persoalan mistis, kuntilanak tak akan luput menjadi salah satu dari sosok-sosok yang dibicarakan. Siapa sih yang gak tahu kuntilanak? Kuntilanak adalah salah satu sosok makhluk halus yang paling populer di Indonesia. Banyak sekali film yang menggambarkan sosok hantu berbaju putih lusuh itu. Tapi, tahukah kalian kalau ternyata kuntilanak itu ada berbagai jenis loh? Tergantung dari tingkat keganasannya. Kali ini, Mintelas akan membahas tentang perbedaan dua jenis kuntilanak yang mungkin belum banyak dari kalian yang tahu. Kuntilanak putih. Jenis kuntilanak ini adalah kuntilanak yang paling banyak diketahui oleh masyarakat. Pasalnya, kuntilanak jenis ini memang banyak di mana-mana, terutama di tempat yang terdapat pepohonan besar. Bisa di kebun, hutan, ataupun pohon besar yang ada di sekitar kita. Coba cek lagi di sekitar kalian ada pohon besar gak? Tak hanya di pohon, mereka pun biasanya mendiami tempat-tempat yang sudah lama kosong atau terbengkalai. Apalagi jika ada banyak air di sana, seperti sungai ataupun kolam renang. Bangunan kosong dan kamar mandi pun tak luput dari tempatnya berdiam diri guys. Dikisahkan, kuntilanak ini dulunya merupakan perempuan yang meninggal dengan cara tidak wajar saat dalam keadaan mengandung. Bisa jadi meninggal saat melahirkan, sakit, kecelakaan, atau bahkan dibunuh. Maka dari itu, dia berubah menjadi sosok perempuan berambut berantakan, berbaju putih lusuh yang panjang, dan memiliki energi negatif karena sebuah dendam yang ada pada dirinya. Biasanya, memori yang mereka ingat hanyalah saat detik-detik sebelum mereka meninggal. Semakin mereka tidak terima dengan kejadian itu, semakin dendam mereka pada pelakunya, semakin ganas pula sosok itu jadinya. Menurut tingkat keganasannya, kuntilanak ini merupakan kuntilanak dengan tingkat keganasan paling rendah. Biasanya, dia hanya berperilaku jahil pada manusia. Entah itu dengan menampakkan diri, menangis, bahkan cekikikan. Tujuannya ya untuk jahil aja. Sangat jarang dari jenis kuntilanak ini yang bisa secara langsung menyakiti manusia. Kalian tahu nggak sih, selain manusia, kuntilanak juga suka berteduh saat turun hujan. Ya, mereka biasanya berteduh di teras sebuah bangunan. Sama lah dengan kita. Konon, usia dari kuntilanak ini bisa terlihat dari seberapa berantakan rambut panjangnya. Semakin tua, rambut kuntilanak ini juga akan semakin panjang dan berantakan. Untuk beberapa orang yang memiliki kemampuan khusus bisa berkomunikasi dengan mereka, mengatakan walaupun kuntilanak ini menyimpan rasa dendam, tapi dia masih menyimpan memori-memori indah semasa hidupnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu content creator di bidang mistis bernama Sarah Wijayanto di salah satu videonya. Saat Sarah berkomunikasi dengan sosok ini, biasanya kuntilanak ini masih bisa memberikan informasi mengenai cerita-cerita yang dialaminya hingga akhirnya dia meninggal. Berbeda dengan sosok yang masih tidak terima dengan kenyataan hidupnya, sosok itu sangat sulit untuk diajak berkomunikasi. Dia sudah terlalu tenggelam dalam dendam yang merasukinya. Sehingga yang dia rasakan hanya amarah dan kebencian pada manusia. Kuntilanak merah. Sesuai dengan namanya, jenis kuntilanak ini memakai baju berwarna merah dengan wajah yang menyeramkan. Biasanya, wajahnya hancur, penuh dengan darah dan nanah, dan tak jarang pula terdapat belatung di wajahnya. Jenis kuntilanak ini biasanya memiliki energi negatif yang jauh lebih besar daripada kuntilanak putih. Karena energinya yang lebih kuat, sosok ini bisa menampakkan dirinya bahkan pada siang hari loh guys. Konon, sosok ini masih memiliki urusan dunia yang belum tuntas, atau biasa disebut juga dengan arwah penasaran. Ada juga yang mengatakan bahwa kuntilanak merah ini merupakan sosok yang mempunyai niat jahat dan telah banyak mencelakai manusia.
Sosok ini mulai populer setelah film berjudul Terowongan Casablanca rilis pada waktu silam. Ada yang masih inget gak sama filmnya? Kabar lain juga menyatakan bahwa sosok kuntilanak merah ini bukanlah mereka yang meninggal dalam keadaan sedang mengandung. Malah, mereka adalah perempuan yang masih perawan dan meninggal dalam keadaan yang tak wajar, seperti kecelakaan atau dibunuh. Makanya, alasan energi mereka sangat kuat, salah satunya karena dipengaruhi oleh rasa dendam yang mereka bawa dari akhir hidupnya. Jika salah satu tanda kedatangan kuntilanak putih adalah adanya aroma wangi yang biasanya seperti bunga melati, kuntilanak ini menandai kedatangannya dengan aroma amis yang sangat menyengat. Berbeda juga dengan kuntilanak putih yang biasanya menampakkan diri hanya untuk jahil, kuntilanak ini menampakkan diri untuk membalaskan dendamnya. Misal saja sosok ini meninggal karena dibunuh oleh pasangannya. Bisa jadi dia akan membenci semua laki-laki dan ingin membalaskan dendamnya pada siapa saja laki-laki yang dia temui. Hayo lo, hati-hati ya kalian para lelaki. Kuntilanak ini dulunya hanya dianggap sebagai mitos belaka. Namun, pada tahun 2011, pernah ada seseorang yang tak sengaja menangkap video dari sosok tersebut. Hingga akhirnya video itu tersebar luas. Mulai saat itu, orang-orang mulai percaya dengan keberadaan sosok ini. Itulah sedikit ulasan mengenai perbedaan sosok kuntilanak putih dan kuntilanak merah. Tapi, apapun warnanya, mintalah sih tetap takut sama sosok ini. Bayangkan kalau kalian sedang berjalan di malam hari, lalu kalian mendapati bertemu dengan salah satu dari mereka. Apa yang akan kalian lakukan? Mintalah sih bakal diem di tempat sambil bangun tenda, nyalain api unggun, hafalin undang-undang, pokoknya sampai mereka bosan nunggu dan pergi. Info ini memang belum bisa dipastikan kebenarannya guys, karena kembali lagi, dunia ini penuh dengan misteri dan rahasia yang mungkin tidak kita ketahui. Ada nih salah satu YouTuber mistis asal Bandung bernama Risa Saraswati. Dia pernah mengatakan di salah satu video kolaborasinya bersama YouTuber sekaligus mantan atlet basket Denny Sumargo. Satu sosok tentang apa sih mereka itu sebenarnya? Dan kalian tahu apa jawaban dari sosok itu? Kalau kamu mau tahu apa sebenarnya kamu ini, mati saja dulu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng ya. Karena Mintelas masih akan mengajak kalian untuk merinding bersama di video teman sekelas edisi malam Jumat selanjutnya. Jika kalian ada yang punya pengalaman bertemu dengan salah satu sosok di atas, bolehlah share pengalaman kalian di komentar. Jangan mau untuk merinding sendirian. Sampai jumpa di video selanjutnya.